Alladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang banyak berilmu, orang yang ilmunya banyak maksudnya, dan orang yang tidak berilmu? Apa sama gitu? Dan menurut tafsir Jalalain tidak sama. Menurut tafsir Jalalain perihal ayat tersebut bahwasanya tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Seperti tidak sama antara orang alim itu berilmu, dan orang jahil itu bodoh. Ya. Jadi tidak sama antara orang berilmu dan orang tidak berilmu. Kemudian sihru ghair mutasyari. Sihir-sihir di luar mutasyari, sihir-sihir orang yang tidak taat pada syariat Islam, disebut juga sebagai sihir qabih, sihir-sihir yang keji, atau disebut juga sebagai sihir mazur, sihir-sihir yang terlarang, keanehan atau keajaiban-keajaiban yang terlarang. Sihru mazur. Jadi sihru ghair mutasyari atau orang pengamal ilmu-ilmu gaib yang aneh-aneh, yang tajribnya aneh-aneh, bisa A, bisa B, bisa C, tapi dia tidak taat pada syariat Islam, ini masuk ke dalam golongan sihru ghair mutasyari. Dan ilmu sihirnya dikategorikan sebagai sihru qabih dan sihru mazur, sihir yang keji dan sihir yang terlarang. Dan keduanya, baik sihir qabih ataupun sihir mazur, itu merupakan bagian dari khawarikul adat. Jadi khawarikul adat ini tidak identik dengan karomah, tidak identik dengan sihir-sihir yang baik, tidak identik dengan sihir syarif. Tapi khawarikul adat ini bersifat umum. Orang-orang yang memang ajaib yang dapat menimbulkan keanehan itu orang-orang yang memiliki khawarikul adat. Ya. Di dalam kitab Majmu'ah Sab'ah Kutub karya Sayyid Alawi As-Saqaf dikatakan wa illa fahuwa haramun, dan jika orang yang ghair mutasyari wa illa fahuwa haramun, maksudnya jika orang ghair mutasyari, jika orang yang tidak taat pada syariat Islam, maka mempelajari dan mengamalkan ilmu-ilmu yang aneh itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Jadi kalau orang yang tidak taat, akidahnya rusak, orang yang nggak benar, ya itu haram mengamalkan ilmu-ilmu yang gaib-gaiban, itu haram. Apalagi orangnya masih senang mabok gitu kan. Ini haram mengamalkan ilmu-ilmu yang ajaib. Karena nanti ketajribannya bisa datang dari setan. Ketajribannya bisa jadi istidraj. Ketajribannya bisa jadi datang dari iblis. Orang yang merendahkan gurunya gitu kan, orang yang mau fitnah, yang menipu murid-muridnya. Ini haram mengamalkan ilmu-ilmu gaib, apalagi mengamalkan ilmu hikmah, ini haram. Orang seperti ini haram mengamalkan ilmu hikmah. Karena ketajribannya datang dari setan. Dan saat setan memberi ketajriban, maka ilmu hikmah atau sihru syarif atau sihru mutasyarif atau sihru mutasyari yang diamalkan tadi berubah menjadi sihru ghair mutasyari, dan ilmu sihirnya ilmu sihir qabih dan ilmu sihir mazur, ilmu sihir yang keji dan ilmu sihir yang terlarang. Kenapa? Karena pada saat orang yang tidak taat kepada syariat Islam, tidak taat kepada ibadah-ibadah Islam, tidak taat kepada akidah-akidah Islam, maka keajaiban-keajaiban dan ketajriban yang timbul itu bukan datang daripada khodam ilmunya, melainkan bisa datang dari setan. Dan untuk membedakan mana tajrib yang datang dari khodam ilmunya, tajrib yang datang dari Allah, dari malaikat, maksudnya datang dari Allah lewat perantara malaikat dan bangsa jin sebagai khodam daripada ilmu yang bersangkutan. Nah, bagaimana cara membedakannya nih? Tajrib yang benar dan tajrib yang datang dari iblis, dari setan. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya. Nah, tadi ya, menurut Imam Sayyid Alawi As-Saqaf, wa illa fahuwa haramun. Jadi jika orangnya tidak taat pada syariat Islam, maka hukumnya haram mempelajari ilmu-ilmu yang gaib, yang ajaib-ajaib. In ta'alamahu liya'mala bihi bal yakfuru ini taqoda hala zalika. Malahan jika orang itu mengiktikadkan halal pada mempelajari dan mengamalkannya, maka orangnya bersifat kufur. Jadi kalau orang yang sesat, orang yang ngawur, akidahnya sesat, dia ibadahnya tidak benar, syariatnya kacau gitu kan, lalu dia ngomong ini mengamalkan ilmu ini halal gitu kan, mengamalkan ilmu ini halal. Misalkan nih beli jimat itu kan, jimat kita ambil contoh lah, jimat minyak pelet Kalimantan itu kan yang harus pakai darah, ada mantra-mantra syiriknya, atau pakai amulet, pakai gumantong gitu kan, pakai takrut gitu kan, jimat-jimat Thailand ada doa-doa kafirnya gitu, ada doa-doa Hindunya ya. Lalu orang yang menjual jimatnya ini boleh pakai jimat takrut, ini boleh asal hati yakin kepada Allah. Orang ini yang ngomong sudah kafir. Karena itu tadi
bihi bal yakfuru intaqada halazalika. Jadi orang kalau menghalalkan sesuatu hal yang buruk yang melenceng dari syariat Islam, ini sudah kafir orangnya, dihukumi kufur, ya. Jadi kalau ada orang yang menjual jimat takut, menjual jimat Thailand, jimat kalimatan yang sifatnya aneh, ngawur, sesat, yang ada kalimat-kalimat sesatnya, apalagi tujuannya untuk misalkan untuk birahi, untuk syahwat, ya. Ada minyak pelet birahi, meskipun orangnya belum sah, tiba-tiba dipakai minyak itu lalu digunakan untuk misalkan bersenggama, bersetubuh, minyak itu digunakan dengan tujuan itu, lalu orang yang menjualnya menghalalkan itu, orang yang menjualnya menghalalkan bahwa ini itu nggak apa-apa dipakai, ini orangnya kafir, tidak ada toleransi, harus syahadat lagi karena ini orang sudah kafir, dia menghalalkan yang Allah haramkan, ya, berzina dan itu kan nggak boleh, gitu kan, itu nggak boleh, gitu. Dan orang ini menjual jimat untuk birahi, yang mana kalau birahi ya ujung-ujungnya ke zina juga. Orang ini yang menjualnya, tidak peduli dia mau pak haji, mau ulama, sekalipun dia kafir. Itu kata Said Alawi As-Saqaf. Jadi hati-hati orang-orang yang menjual minyak-minyak birahi, antum-antum yang menjual minyak-minyak pelet yang sifatnya birahi, takrut, menjual amulet dan lain sebagainya, hati-hati. Itu kafir menurut Said Alawi As-Saqaf. Kafir antum itu. Dan hati-hati, antum jangan ngomong ya gak apa-apa deh, kafir dulu sebentar, nanti kan bisa tobat. Gak apa-apa deh, kalau nggak jual ini gue nggak dapat duit gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa, jualan aja sehari ini doang. Tiba-tiba belum 24 jam antum sudah mati, gimana? Itu mati dalam keadaan kafir. Ya, hati-hati. Jangan sembarangan jual jimat. Lalu menurut kitab Bughyatul Mustarsyidin, Mustarsyidin karya Said Abdurrahman Ba'alawi halaman 299 dikatakan bahwa wasihru huwa ma yasulu bita'alumin wa mubasyarati sababin ala yadi fasikin au kafir. Artinya wasiru, sihir, yaitu perkara kanan yang fasiru huwa ma yasulu bita'alumin wa mubasyarati sababin ala yadi fasikin au kafir. Sihir yaitu perkara keanehan yang hasil dengan sebab mempelajari dan mengamalkannya atas kekuasaan orang fasik atau kafir, termasuk sihru ghair mutasyari atau sihru qabih atau sihru mazhur, ya. Jadi sihir terlarang atas orang yang fasik atau kafir. Jika orangnya tidak fasik dan tidak kafir, maka sihir tidak terlarang sebagaimana dalil di atas, yaitu kitab Majmu'ah Sab'ah Kutub, kitab Az-Zawajir An-Niktirofil Kabair pada bagian sihir mutasyari. Itu tadi, sihir kalau diamalkan oleh orang fasik dan orang kafir hukumnya haram, ya. Dan ini maksudnya bukan hanya fasik dan kafir orangnya, tapi ilmunya juga. Lihat metode ilmunya bener nggak nih. Kalau metode ilmunya ngawur tetap aja, meskipun yang mengamalkan orang Islam, apalagi menghalalkan metode yang sesat, metode yang mengandung unsur kemusyrikan, meminta kepada jin misalkan, ya, mendatangkan penunggu jin anu lalu meminta sesuatu hal, memberikan sesajen, menyembelih kambing, memberikan kepala kerbau ke laut, ke pohon beringin, ini salah. Meskipun hal tersebut bisa menimbulkan keajaiban, ya, bisa menimbulkan ketajriban, tapi metodenya sudah syirik. Maka sihir atau keajaiban-keajaiban yang timbul dari ritual tersebut itu masuk kategori sihru ghair mutasyari atau sihru qabih atau sihru mazhur. Sihir orang yang tidak taat pada syariat Islam, sihru qabih sihir yang keji, sihru mazhur sihir yang terlarang, ya. Kemudian ada dalil dari ulama usul fikih, ulama yang mengetahui aturan-aturan dalil ilmu fikih, ya. Ulama usul fikih dan ulama fikih itu beda. Dalilnya sebagai berikut. Al-kutub yu'awinu ba'duha ba'don. Kitab-kitab itu saling menolong, saling menunjang maksudnya, sebagian kitab-kitab pada sebagian yang lainnya. Jadi kitab-kitab yang ini saling menolong dengan kitab yang ini, gitu loh. Itu memang betul ya. Al-kutub yu'awinu ba'duha ba'don. Jadi maksudnya kitab ini saling menopang satu sama lain. Kalau kita baca, ya, kalau kita baca kitab Anma Usul, ini seperti puzzle. Keterangan ini sepotong, sebagian
Jadi keterangan di dalam kitab itu 10%, 10% yang lain ada di kitab ini, 10% yang lain ada di kitab ini. Jadi saling menopang. Kalau antum di pesantren pasti tahu gitu loh. Baik fikih, baik ilmu hikmah, baik ilmu tasawuf, kitabnya saling menopang, saling melengkapi satu sama lain gitu loh. Kemudian dalil yang kedua, idza ta'arada dalilani bainal fiqhi wat tasawufi qudimal fiqhu. Apabila dua dalil saling berlawanan antara dalil fikih dan dalil tasawuf, maka didahulukan dalil fikih. Begitu, ya, maka didahulukan dalil fikih. Jadi kalau ada dalil yang berlawanan antara dalil tasawuf, kitab tasawuf, antara kitab hikmah dan kitab fikih, misalkan di dalam kitab fikih, misalkan di dalam kitab ilmu hikmah ada perintah untuk riyadoh, misalkan yang ada perintah untuk riyadoh bertelanjang, misalkan ini contoh aja, contoh terburuk aja. Ada riyadoh bertelanjang dan lari-lari di depan umum misalkan ya. Ini kan berlawanan dengan dalil fikih. Maka ini tinggalkan, didahulukan yang fikih. Begitu. Begitupun di dalam memilih guru ilmu hikmah. Kita harus hati-hati. Saat guru ilmu hikmah ini berstatement A, B, C, D, E, F, G, dahulukan dulu fikih. Kalau dia menurut ilmu fikih salah, meskipun dia bawa tongkat sekalipun, pakai baju putih sekalipun, jangan diikuti. Utamakan dalil fikih daripada omongan orang ini. Begitu. Kemudian wataksisun nutki bil qiyas. Dan boleh menentukan hukum nutki, Quran dan hadis maksudnya, dengan hukum qiyas. Jadi kesepakatan ijma para ulama ya. Dalil tersebut ada dalam kitab Hasyiyatud Dimyati ala Syarhil Warraqat milik Syekh Ahmad Adimyati halaman 13. Kemudian dalilul mujtahid qaulul Qur'ani wal hadis wa dalilul muqallidi qaulul mujtahid. Dalilnya ulama mujtahid yaitu perkataan dari Quran firman Allah dan hadis sabda Nabi. Dan dalilnya muqallid yaitu perkataan ulama mujtahid. Begitu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Maksudnya ketika kita berfatwa ilmu apa saja seperti ilmu tauhid, fikih, tasawuf, ilmu hikmah dan lain-lain, maka fatwanya harus mengikuti perkataan, pemahaman dan pemikiran yang telah disepakati oleh ulama mujtahid sedunia melalui guru zahir yang bersanad. Dan jika kita langsung berdalil dengan dalil Quran atau hadis, maka kita harus mengikuti tafsir Quran dan syarah hadis yang telah disepakati oleh ulama mujtahid sedunia. Gitu loh. Begitu. Jadi saat kita berfatwa mengenai ilmu hikmah dan lain sebagainya, kita ini harus mengikuti fatwanya para ulama sedunia mengenai ilmu tersebut. Kita berfatwa mengenai ilmu hikmah, kita ikuti fatwa para ulama mengenai ilmu hikmah ini bagaimana gitu loh. Kita ikuti fatwa mereka. Kita tidak boleh mengikuti atau mengeluarkan fatwa sembarangan mengenai ilmu hikmah. Kita ikuti pemahaman para ulama, fatwa para ulama terdahulu. Begitu. Aturannya begitu. Dan jika memang kita berdalil langsung dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan hadis, dengan langsung kita ini nggak maulah pakai ulama, nggak mau pakai ijma, ulama ini bid'ah, kafir segala macam, guys pemahaman. Oke, kita bisa berdalil dengan Al-Quran, dengan hadis. Syaratnya apa? Syaratnya tadi, saat kita berdalil dengan Al-Quran dan hadis, maka kita harus mengikuti tafsir Quran dan syarah hadis yang telah disepakati juga oleh para mujtahid sedunia. Begitu. Jadi tadi ya, kita harus mengikuti kesepakatan para mujtahid. Mujtahid itu apa? Mujtahid itu adalah ulama yang istinbat, mengambil dalil dari Quran dan hadis. Begitu. Mujtahid itu. Sedangkan muqallid, ulama yang selain ulama taklid, mengikuti ulama mujtahid. Muqallid itu kalau memang jadi begini. Kalau kita mengikuti fatwa ulama terdahulu, ya. Jadi kita misalkan ada ulama berfatwa mengenai ilmu hikmah itu A misalkan artinya ya. Ini mujtahid para ulama dan kita mengikuti fatwa ulama tersebut. Tapi misalkan saya tidak mau mengikuti fatwa ulama ini, saya nggak mau mengikuti fatwa ulama ini, dan saya memiliki fatwa tersendiri karena saya paham tafsir Al-Quran, karena saya paham syarah hadis, maka saya muqallid. Nah, jadi tadi muqallid adalah ulama atau selain ulama yang taklid mengikuti ulama mujtahid. Jadi ulama yang tidak mengikuti mujtahid tapi memang dalilnya juga bisa benar, bisa salah gitu loh. Ada kemungkinan benarnya muqallid ini gitu loh. Jadi kita nggak apa-apa misalkan ini mujtahid para ulama ilmu hikmah itu nggak apa-apa. Tapi kita pengen mengharamkan ilmu hikmah nih, kita muqallid. Tapi dalil kita mengharamkan ilmu hikmah, ya kita harus tahu juga. Syaratnya apa?
yaitu harus paham tafsir dan harus paham syarah hadis. Syarah hadisnya kita harus paham, baru kita bisa menjadi muqallid atau kita bisa mengeluarkan fatwa di luar daripada para mujtahid. Begitu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian untuk kajian bab sihirnya. Kita nanti akan membahas lagi banyak bagian mengenai syirkiyah, banyak bagian mengenai tajrid dan lain sebagainya. Kita akan bertemu di video selanjutnya dan semoga video ini membantu, terutama untuk orang-orang awam yang pertama mengenal ilmu hikmah agar jangan mudah tertipu oleh para ahli hikmah abal-abal yang berfatwa seenaknya tanpa dalil, tanpa dasar, bahkan ngomongnya ngawur, nggak jelas, ngelantur nggak jelas, dan bahkan dia tidak memiliki guru ruhani sama sekali. Kita harus hati-hati kepada orang-orang tersebut, utamakan memilih guru yang jelas kapasitasnya, jelas pengetahuannya, jelas pemahamannya, dan jelas akidahnya. Jangan serampangan memilih guru ilmu hikmah, karena mempelajari ilmu hikmah ini kaitannya dengan ruhani. Dan antum tahu kan, kalau antum belajar kepada orang yang salah, ruhani antum taruhannya. Oke, sekian dari saya. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.